Perkenalkan, nama saya Maria Petronella Joesteva. Saya mahasiswa semester 5 program studi pendidikan geografi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi spasial serta interaksi desa dan kota dengan kompetensi dasar, menganalisis pola keruangan, pola persebaran, serta dampak interaksi desa dan kota pada bidang ekonomi. Nah, menurut Bintarto, interaksi merupakan kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah baru. Pola keruangan desa. Yang pertama yaitu pengertian desa. Nah, desa merupakan pemukiman yang lokasinya berada di luar kota yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai petani atau nelayan. Nah, menurut Bintarto tahun 1983 terdapat 3 unsur desa, yaitu yang pertama daerah, yang kedua penduduk, dan yang ketiga yaitu tata kehidupan. Di mana yang pertama daerah meliputi aspek lokasi, luas, dan batas wilayah. Yang kedua yaitu penduduk, di mana penduduk meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran, serta mata pencarian penduduk. Yang ketiga yaitu tata kehidupan, di mana tata kehidupan meliputi pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan warga desa sebagai usaha penduduk untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan. Bagian B, pola persebaran desa. Nah, pola persebaran desa dipengaruhi oleh beberapa faktor geografis wilayahnya. Nah, faktor geografis yang menentukan persebaran desa yaitu yang pertama topografi, yang kedua iklim, yang ketiga jenis tanah, dan yang keempat yaitu air. Nah, desa yang berdekatan dengan kota mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan desa lainnya. Daerah pedesaan memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan daerah perkotaan. Nah, desa merupakan penyangga hinterland kota, terutama sebagai daerah penyedia bahan pangan untuk penduduk perkotaan dan penyedia tenaga kerja bagi pembangunan fisik di daerah perkotaan. Bagian C yaitu pola keruangan kota. Yang pertama, pengertian kota. Nah, menurut Bintarto tahun 1983 berpendapat bahwa kota merupakan sebuah benteng budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alamiah dan non-alamiah dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar. Bagian D yaitu pola persebaran kota. Nah, pola persebaran kota yang pertama yaitu pola konsensual, di mana pola ini awalnya berasal dari suatu tempat karena makin padat penghuninya lalu berkembang ke daerah tepi atau pinggiran. Yang kedua yaitu pola sektoral. Nah, pola ini berkembang dari sektor kegiatan yang menjadi bagian dari suatu kota yang akan berkembang. Perkembangan setiap sektor akan membawa dampak terhadap pola persebaran kota. Yang ketiga yaitu pola pusat kegiatan ganda. Pola seperti ini berkembang dari kondisi lingkungan yang berbeda. Nah, masing-masing lingkungan berkembang dan menjadi pusat kegiatan. Nah, kota yang berkembang dengan pola seperti ini biasanya kota yang berada di tepi pantai. Nah, membahas mengenai kota terdapat kegiatan urbanisasi, di mana urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Nah, faktor terjadinya urbanisasi yaitu A. Faktor penarik urbanisasi, salah satunya adalah upah kerja di kota lebih tinggi. B. Faktor pendorong urbanisasi, salah satu contohnya adalah kurangnya lapangan pekerjaan dan upah kerja di desa relatif rendah. Bagian E. Dampak interaksi desa dan kota pada bidang ekonomi. Nah, bagaimana bentuk interaksi antar desa dan kota pada bidang ekonomi? Nah, interaksi antar desa dan kota pada bidang ekonomi adalah desa menanam banyak tanaman seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Hasil pangan yang ditanam dijual kepada orang kota sehingga mereka mendapat untung dan orang kota mendapatkan bahan pangan untuk dijual kepada masyarakat. Terdapat dampak positif dan dampak negatif interaksi desa dan kota pada bidang ekonomi. Yang pertama yaitu dampak positif, dapat meningkatkan hubungan perekonomian penduduk desa dan penduduk kota. Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat desa dan masyarakat kota, terjadinya peningkatan pendapatan penduduk desa sehingga kehidupannya mulai sejahtera. Yang kedua yaitu dampak negatif, memudarnya kehidupan agraris,
minat untuk beraktivitas di sektor pertanian menurun, serta upah dan hasil sektor pertanian dianggap kurang baik.